Kalau boleh saya tahu juga, Ki, apakah bangunan kayu serta empang yang berada di halaman belakang itu merupakan bagian dari bangunan rumah yang lama? Yang kamu maksud itu bangunan kayu yang telah berubah bentuk menjadi kandang itu? Tanya Aki Calu berusaha memperjelas pertanyaanku. Iya, Ki, betul. Setahu Aki, kalau bangunan kayu itu memang merupakan bagian lama dari rumah tersebut. Tapi kalau empang, sepertinya itu belum terlalu lama dibuat oleh Pak Atang dan kawan-kawannya. Dan kalau tidak salah, empang itu dibuat di saat ada sebuah keluarga yang ingin menempati rumah tersebut. Dan itu juga tidak lama sebelum akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk pindah tanpa adanya sebuah alasan yang jelas. Atang dan kawan-kawan, mungkin mereka inilah yang telah menipu dan membawa kabur uang bapakku. Gumamku dalam hati begitu mendengar penjelasan yang terlontar dari mulut Aki Calu. Hampir cukup lama aku mencoba mencari keterangan atas masa lalu dari rumah yang telah keluarga aku tempati tersebut. Hingga akhirnya setelah berbasa-basi sebentar, aku pun kini meminta izin kepada Aki Calu guna menemui bapak di dalam kamar. Dan kini tengah diantarkan oleh Aki Calu dan beberapa warga kampung yang lain. Kami pun kini telah tiba di dalam kamar dan mendapati bapak yang tengah terduduk di sudut kamar dengan keadaan tangan yang terikat serta pakaian yang terlihat kotor akibat noda darah. Bapak, gumamku dalam rasa tidak percaya dengan apa yang telah aku lihat ini. Untuk sesaat lamanya, terlihat bapak nampak mengacuhkan keberadaan kami yang berada di dalam kamar. Namun, seiring dengan pergerakan Pak Pardi yang bergerak menghampiri bapak, terlihat bapak seperti terusik akan keberadaan Pak Pardi tersebut. Hal ini diperlihatkannya dengan sorot matanya yang terlihat tajam, nampak terarah ke arah kami. Ki Calu, saya mohon izin untuk berinteraksi dengan Pak Adiat, ucap Pak Pardi kepada Aki Calu dan berbalas persetujuan Aki Calu. Wah, anjing, pergi kamu, jangan ikut campur urusan saya, teriak bapak begitu mendapati langkah Pak Pardi yang semakin mendekati keberadaan bapak. Siapa kamu? Apa maumu? Hardik Pak Pardi tanpa sedikit pun merasa takut atas ekspresi menakutkan yang diperlihatkan oleh bapak. Budak, saya mau budak. Kalian adalah budak. Mendengar teriakan bapak tersebut, terlihat Pak Pardi menghentikan langkahnya. Entah apa yang kini tengah dirapalkannya, namun yang pasti, apa yang telah dilakukan oleh Pak Pardi tersebut kini telah memancing pergerakan bapak yang secara tidak terduga berusaha menghampiri Pak Pardi. Tapi baru saja kini bapak hendak mencapai tubuh Pak Pardi, terlihat tubuh bapak ini kembali terpental mundur. Lepaskan orang yang tidak bersalah ini. Tujuan kamu itu sudah tercapai. Apalagi yang kamu inginkan? Kata Pak Pardi yang berbalas dengan gelak tawa bapak. Budak, budak, teriak bapak dengan suaranya yang lantang, seraya mencoba kembali untuk menghampiri Pak Pardi. Kini seakan sudah mengerti dengan apa yang akan diperbuat oleh bapak. Nampak Pak Pardi sama sekali tidak menggeser tubuhnya dari posisi berdirinya sekarang. Dan kini entah karena aku yang telah salah lihat atau tidak, nampak terlihat gumpalan asap yang keluar seiring dengan pergerakan tangan Pak Pardi yang membentur tubuh bapak. Dan akibat dari benturan tersebut sepertinya kini telah membuat tubuh bapak kembali terpental ke belakang, seraya diiringi suara jeritan yang terlontar dari mulutnya. Pergi kamu, atau... Dan baru saja kini Pak Kardi hendak menyelesaikan perkataannya tersebut, nampak terlihat tubuh bapak berguling-guling di lantai, seraya menunjukkan wajahnya yang membiru. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun terlihat urung untuk melanjutkan perkataannya tersebut dan memilih untuk menjauhi tubuh bapak. Astagfirullah, sepertinya energi makhluk ini benar-benar kuat. Saya takut apa yang akan saya lakukan ini hanya akan mencelakakan bapak kamu. Gumam Pak Kardi di antara butiran keringat yang membasahi wajahnya. Mampus kalian, mampus. Apa perlu saya buat mampus orang ini? Seiring dengan makian yang kembali terucap dari mulut bapak, nampak terlihat bapak kembali menempatkan tubuhnya di sudut kamar. Ekspresi wajahnya yang terlihat bengis
kini nampak memperlihatkan sorot matanya yang tajam dan terarah ke arah wajahku. "Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita perbuat sekarang?" tanya Irfan yang kini mulai merasa khawatir begitu mendapati situasi yang terkesan kurang menguntungkan bagi kami ini. "Bapak, tolong sadar, Pak. Ini engkus. Mama sudah gak ada lagi, Pak. Tolong sadar," gumamku di antara tajamnya sorot mata bapak yang terarah ke wajahku. Dan entah ini kesengajaan atau tidak, sepertinya sebuah ikatan batin yang terjalin antara bapak dengan anak kini telah memberikan sebuah celah bagi bapak untuk mendapatkan sedikit kesadarannya guna mengucapkan sesuatu yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Tolong Bapak, Gus. Bapak, teriakku yang merasa sangat terkejut atas kesadaran bapak tersebut. Tapi baru saja aku hendak melangkahkan kaki ini guna menghampiri bapak, nampak Pak Pardi dan Irfan mencegah tindakanku tersebut. Hal ini dikarenakan kesadaran bapak yang terjadi secara sesaat itu kini telah menghilang, dan bapak kini terlihat kembali menggeliat-geliat di lantai dengan wajah yang membiru. "Ayo Gus, Van, ada yang harus kita kerjakan," ucap Pak Pardi seraya mengajakku dan Irfan untuk keluar dari dalam kamar dan meninggalkan Aki Calu beserta beberapa warga kampung lainnya di dalam kamar. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" tanyaku di antara ketidakmengertianku untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. "Sekarang juga kita harus kembali ke rumahmu. Jangan sampai kita mendapati hal-hal yang kurang baik menimpa bapak kamu." Mendapati perkataan Pak Pardi tersebut, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan ditemani oleh beberapa warga kampung yang sepertinya memang bersedia untuk membantu kami dalam mengatasi masalah ini. Perlambangan awal dari saluran rezeki manusia. Apakah ini yang dimaksud dengan keanehan yang ditemukan oleh beberapa warga kampung yang menemukan jasad mama dan adikku? Gumamku pelan di antara laju mobil yang terus berjalan. Tapi sepelan-pelannya gumamanku tersebut, nampak kini gumamanku tersebut telah menarik perhatian dari Irfan, Pak Pardi, serta beberapa warga kampung yang ikut serta bersama kami. Siapa yang telah berbicara seperti itu kepada anak engkos? Jika tidak salah, kalau saya harus mengartikan arti dari kalimat perlambangan awal dari saluran rezeki manusia, maka hal tersebut merujuk kepada tali pusar. "Ya, tali pusar," ucap Pak Pardi yang berbalas dengan anggukan kepalaku. "Sepertinya memang begitu, Pak. Kalimat tersebut saya dapatkan dari Mama sewaktu Mama memberitahukan tentang sebuah serbuk yang diminta oleh Bapak untuk diminumnya." "Astagfirullah, Kos. Berarti kalau memang benar seperti itu, bukan tidak mungkin kalau sesosok perwujudan wanita yang selama ini mengganggu kita sebenarnya berusaha memberitahukan kepada kita akan keberadaan anaknya yang mungkin telah meninggal. Dan mungkin juga apa yang telah dialami oleh anaknya tersebut sama persis dengan apa yang telah menimpa adikmu itu," ujar Irfan di antara ekspresi kebingungan yang terpancar dari wajah beberapa warga kampung yang tidak mengerti dengan maksud dan dari pembicaraan kami ini. "Dan berarti serbuk yang telah Mamah minum itu adalah tali pusar dari bayi yang telah meninggal itu?" "Sepertinya memang begitu, Kos. Bagaimana menurut Pak Pardi?" tanya Irfan di antara keterdiaman Pak Pardi yang sepertinya tengah memikirkan sesuatu. "Semua itu akan kita buktikan nanti. Semoga saja saya masih bisa untuk menerawang dengan apa yang telah terjadi di rumah itu. Tapi andaikan saya tidak bisa untuk melakukan prosesi penerawangan itu, mungkin saya akan meminta salah satu dari kalian untuk menjadi medium bagi sesosok perwujudan wanita yang mungkin hendak meminta tolong itu," jawab Pak Pardi yang berbalas persetujuan aku dan Irfan. "Tapi maaf Pak Pardi, tadi Pak Pardi sempat mengatakan andaikan saya tidak bisa. Apa maksudnya itu, Pak?" tanyaku yang masih merasa bingung atas perkataan Pak Pardi tadi. Mendapati pertanyaanku tersebut, nampak Pak Pardi menghela nafas panjang. "Nah, Engkos, sejujurnya saat ini saya tengah terluka. Dan luka tersebut saya dapatkan ketika tadi saya harus berbenturan dengan energi negatif yang menguasai tubuh bapak kamu. Energi saya saat ini benar-benar terasa seperti terkuras habis. Tapi mudah-mudahan saja saya masih sanggup untuk mengatasi ini semua." Mendapati jawaban Pak Pardi tersebut, kini aku dan Irfan hanya bisa terdiam
dalam sebuah rasa kekhawatiran atas kemungkinan ketidakmampuan Pak Pardi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Seiring dengan laju mobil yang kini telah terhenti di pinggir jalan, kami pun bergegas untuk segera menuju ke rumah. Bayanganku akan sosok bapak yang kini tengah mengalami siksaan akibat dari energi negatif yang tengah menguasai tubuhnya itu, kini telah membuat rasa takut yang aku rasakan ini sedikit berkurang. Sungguh saat ini, aku hanya menginginkan agar semuanya ini cepat berakhir dan tidak ada lagi korban yang harus berjatuhan akibat dari tipu daya setan ini. Dan kini sesampainya kami di rumah, nampak Pak Pardi terdiam sesaat begitu memasuki rumah. Butir-butir keringat yang terlihat membasahi wajah serta kaos yang Pak Pardi kenakan seperti memperlihatkan kalau saat ini Pak Pardi memang benar-benar dalam kondisi yang tidak sehat. Hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang aku lihat sebelum Pak Pardi mengalami benturan energi tersebut. Apa enggak sebaiknya kita istirahat dulu aja, Pak? Usulku di antara rasa kekhawatiran aku akan kondisi Pak Pardi. Sebaiknya jangan, Angkus. Kita harus memulai semuanya ini sekarang juga. Seiring dengan perkataannya tersebut, nampak Pak Pardi berjalan menuju posisi yang sepertinya adalah bagian tengah dari bangunan rumah ini. Kini dalam posisi tubuh yang bersila di lantai, Pak Pardi pun mulai memejamkan matanya. Irama nafasnya yang terlihat naik turun secara teratur, seperti menggambarkan bahwa Pak Pardi kini benar-benar dalam tingkat konsentrasi yang tinggi. Entah sudah berapa lama kini Pak Pardi terdiam dalam konsentrasinya tersebut. Butir-butir keringat yang terlihat membasahi wajah dan tubuh Pak Pardi, seperti menunjukkan bahwa kini Pak Pardi tengah berada di dalam situasi di mana Pak Pardi harus kembali menguras energi yang dimilikinya. Sebuah suara erangan terlontar dari mulut Pak Pardi kini mengantarkan ketersadaran Pak Pardi dari tingkat konsentrasi tingginya. Dan kini di antara keterdiaman Pak Pardi tersebut, sepertinya Pak Pardi tengah berusaha untuk kembali memulihkan energinya akibat dari proses benturan energi yang kembali dialami oleh Pak Pardi. Pak Pardi nggak kenapa-napa? Tanyaku begitu melihat darah segar yang mengalir keluar dari hidung Pak Pardi. Begitu mendapati pertanyaanku tersebut, Pak Pardi pun terlihat memberikan isyarat tangan yang menunjukkan bahwa Pak Pardi bisa mengatasi keadaannya saat ini. Sepertinya kita memang harus mengadakan mediumisasi. Penerawangan yang telah saya lakukan kali ini telah gagal. Semuanya itu karena keterbatasan energi saya dan juga begitu kuatnya energi negatif yang telah menghalangi saya untuk menerawang lebih jauh lagi. Terang Pak Pardi, seraya mengelap darah di hidungnya, dan sepertinya kini aliran darah tersebut telah berhenti keluar dari hidung Pak Pardi. Jadi Pak Pardi tidak mendapatkan apa-apa dari proses penerawangan tadi? Tanya Irfan di antara pergerakan Pak Pardi yang telah bangkit dari duduknya. Dapat, Nak Irfan, dapat. Tadi itu saya hanya baru bisa mengetahui kalau keluarga yang dulu pernah menempati rumah ini adalah perantau dari luar Pulau Jawa. Kehidupannya sulit. Bahkan karena kesulitannya itu, suaminya berharap untuk tidak mempunyai anak. Tapi sayang harapannya itu kandas seiring dengan datangnya sebuah kabar dari istrinya yang mengabarkan bahwa dirinya saat itu tengah hamil. Mendapati kabar berita tersebut, nampak sang suami begitu marah karena dia merasa keberadaan dari sang calon anak itu hanya akan semakin mempersulit kehidupannya. Jadi anaknya itu dibunuh karena alasan kesulitan hidupnya itu, Pak? Tanya Irfan memotong perkataan Pak Pardi yang belum sempat selesai terucapkan. Ada alasan lain selain itu, dan itu yang belum bisa saya dapatkan, jawab Pak Pardi seraya menghela nafas panjang. Dan kini setelah keterdiaman Pak Pardi untuk beberapa saat, Pak Pardi pun meminta Irfan untuk duduk bersila di lantai. Waduh Pak, saya mau diapain nih? Bahaya apa enggak nih Pak? Tanya Irfan dengan menunjukkan ekspresi ketakutannya. Tenang Nak Irfan, insya Allah nggak akan berbahaya. Saat ini saya akan mencoba untuk memasukkan perwujudan
dari sesosok wanita yang selama ini telah kalian lihat. Dan sepertinya sesosok wanita ini memang membutuhkan bantuan dari kalian, jawab Pak Pardi seraya mengambil posisi berdiri di belakang Irfan. Dan entah apa yang kini tengah dilakukan oleh Pak Pardi. Terlihat Pak Pardi melakukan sebuah gerakan, di mana di dalam gerakan tangan Pak Pardi tersebut, nampak Pak Pardi terlihat seperti tengah menarik sesuatu, lalu menghembaskannya ke tubuh Irfan. Dan seiring dengan hembasannya tersebut, tubuh Irfan seperti terkejut dengan kedua bola matanya yang terlihat membesar, mendapati bahwa kini Irfan telah dimasuki oleh sebuah energi, dan energi tersebut kini telah menguasai tubuhnya. Pak Pardi pun mengambil posisi duduk di depan tubuh Irfan dan memandang ke arah wajah Irfan dengan sorot matanya yang begitu tenang. "Siapa kamu?" tanya Pak Pardi yang berbalas keterdiaman Irfan. Kini bukannya menjawab pertanyaan Pak Pardi tersebut, nampak kini sosok yang tengah menguasai tubuh Irfan terlihat tertunduk dan mengeluarkan isak tangisnya yang pilu. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi kembali mencoba mengulangi pertanyaannya untuk menanyakan nama dari sosok gaib yang kini tengah menguasai tubuh Irfan. Tapi seiring dengan suara isak tangis yang tetap terdengar dari mulut Irfan, sepertinya sosok gaib ini memang tidak ingin untuk memperkenalkan dirinya. "Apa yang saya bisa bantu untuk kamu?" tanya Pak Pardi kembali yang berbalas dengan keterdiaman Irfan dari isak tangisnya. Dengan sedikit meringis, nampak kini Irfan mengarahkan pandangannya ke wajah Pak Pardi. Sakit, tolong saya, tolong." Seiring dengan terdengarnya suara Irfan tersebut, nampak kini terlihat ekspresi keterkejutan di wajahku, serta di wajah beberapa warga kampung yang hadir. Karena pada saat ini, aku dan beberapa warga kampung mendapati suara Irfan yang telah berubah menjadi suara dari seorang wanita. "Iya, saya mengerti kamu sakit. Tapi apa yang sebenarnya telah terjadi sama kamu hingga kamu seperti ini?" Mendengar pertanyaan Pak Pardi tersebut, sosok gaib yang menguasai tubuh Irfan pun kembali mengeluarkan isak tangisnya yang pilu. "Anak saya mati. Dia telah merenggut anak saya. Tolong kembalikan anak saya. Selamatkan dia dari makhluk jahat itu." Seiring dengan berakhirnya perkataan yang terucap dari mulut Irfan tersebut, nampak kini tubuh Irfan mulai mengejang. Mendapati hal tersebut, entah kini tengah berlomba dengan apa, Pak Pardi nampak segera menempelkan kedua telapak tangannya ke kepala Irfan. Dan selang beberapa saat setelah Pak Pardi melakukan hal tersebut, aku bisa merasakan mulai terciumnya aroma bau busuk, yang sepertinya aroma bau busuk tersebut kini hadir bersamaan dengan keberadaan hembusan angin dingin yang terasa cukup kencang, menyapu keberadaan kami di dalam rumah. "Pak Pardi, ada apa ini Pak?" tanyaku dengan rasa panik. Dan seiring dengan pertanyaan aku tersebut, beberapa warga kampung yang semula masih bertahan di dalam rumah ini, kini nampak mulai keluar satu persatu dari dalam rumah. Sepertinya mereka mungkin merasa tidak tahan dengan aroma bau busuk yang terasa semakin menyengat. Dan kini yang tersisa tinggallah aku bersama Pak Pardi, serta dua orang warga kampung yang masih mencoba bertahan di dalam rumah ini. "Pak," tegurku kembali agar Pak Pardi menjawab pertanyaanku yang belum sempat Pak Pardi jawab. Tapi kini bukannya sebuah jawaban yang aku terima. Tubuh Pak Pardi nampak terhempas jatuh ke lantai. Dan di saat itulah terlihat Irfan mencoba menyerang Pak Pardi dengan cara menindih tubuh Pak Pardi dan mencekeknya. Melihat hal tersebut, aku dengan dibantu oleh dua warga kampung yang tersisa mencoba untuk mengamankan Irfan dengan cara memegangi tubuhnya. Mendapati adanya keributan di dalam rumah, beberapa warga kampung yang ada di luar rumah kini nampak terlihat memasuki rumah dan membantu kami. "Cepat cari tali atau tambang," pintaku yang berbalas pergerakan seseorang warga kampung yang mencari tambang. Dan tidak berselang lama kemudian, warga kampung tersebut kembali hadir dengan membawa seutas tambang. "Lebih baik kita dudukan di kursi dan kita ikat," usul seorang warga kampung di antara pergerakan tubuh Irfan yang meronta-ronta dengan tenaga yang kuat. Mendapati usul tersebut, akhirnya aku pun meminta agar warga kampung membawa Irfan ke teras depan guna mengikatnya di kursi kayu yang berada di teras depan. Mendapati bahwa kini Irfan telah terikat dengan aman dan juga dijaga oleh beberapa warga kampung,
Aku pun segera kembali menuju ke dalam rumah guna mengetahui kondisi Pak Pardi sekarang ini. "Pak Pardi nggak kenapa-napa?" tanya aku begitu melihat Pak Pardi yang masih terduduk di lantai dengan ekspresi wajahnya yang terlihat lelah. Mendapati pertanyaan aku tersebut, nampak Pak Pardi berusaha untuk memaksakan diri tersenyum kepadaku. "Saya tidak kenapa-napa, Nak Engkus." "Oh ya, bagaimana dengan kondisi Nak Irfan?" jawab Pak Pardi dan balik bertanya. "Irfan sudah diamankan di teras depan, Pak. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Pak?" Sesosok energi jahat itu sepertinya tidak suka dengan apa yang telah kita lakukan ini. Dan sepertinya sekarang energi jahat tersebut tengah masuk ke tubuh Nak Irfan. Tapi kamu sebaiknya tenang. Alhamdulillah, tadi Bapak sudah bisa sedikit mendapatkan informasi dari sesosok wanita yang telah masuk ke tubuh Nak Irfan tadi, ucap Pak Pardi di antara batu kecilnya. "Informasi apa, Pak?" tanyaku, dan berharap adanya informasi penting yang akan bisa membantu kami dalam menyelesaikan semuanya ini. "Tadi itu, di saat saya menyentuh kepala Nak Irfan, saya mendapati gambaran kalau sosok wanita yang telah merasuki tubuh Nak Irfan itu telah meninggal dengan cara yang menyedihkan. Dia mengalami pendarahan dan terpasung, serta ditempatkan di sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan kayu. Lalu untuk anaknya yang telah meninggal tersebut, itu adalah sebuah proses kematian yang dipaksakan. Saya melihat suami dari sesosok wanita yang menguasai tubuh Nak Irfan tadi dengan dibantu oleh seorang wanita tua berusaha mengeluarkan bayi tersebut pada usia kehamilan 4 atau 5 bulan. Dan sepertinya apa yang telah dilakukan oleh suaminya tersebut adalah sebuah syarat dari energi negatif yang kini telah kembali mengeluarkan tipu dayanya kepada bapak kamu." Syarat? Syarat untuk apa, Pak?" Keinginan manusia itu tidak jauh dari harta, tahta, dan wanita. Dan sepertinya untuk kejadian ini, saya yakin semuanya ini menyangkut tentang harta dan kekayaan. Semuanya ini memang tragis dan sangat kejam. Bagaimana mungkin seorang bapak tega mengorbankan anaknya untuk sesuatu yang tidak kekal seperti itu? Lantas apa hubungannya dengan tali pusar itu, Pak?" tanyaku yang masih belum bisa mengerti dengan maksud perkataan Pak Pardi ini. Tali pusar itu telah menjadi sarana bagi energi negatif guna melancarkan tipu dayanya. Dan sepertinya energi negatif tersebut telah berhasil melakukan tipu dayanya dengan mengatakan bahwa tali pusar tersebut adalah perlambang dari sebuah simbol kemakmuran. Kini baru saja Pak Pardi mengakhiri perkataannya, nampak terdengar suara keributan di teras depan. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun mengajak aku keluar dari dalam rumah guna mencari tahu akan sumber dari keributan tersebut. Dan alangkah terkejutnya aku dan Pak Pardi begitu kini kami mendapati tubuh Irfan yang terasa dingin dan dengan wajah yang terlihat membiru. "Astagfirullah, Irfan, tolong bangun, Van. Sadar, Van," teriakku di antara kepanikan aku yang berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di tubuh Irfan. Dan kini seiring dengan aku bisa merasakan adanya tanda-tanda kehidupan pada tubuh Irfan, nampak Pak Pardi mengajak beberapa warga kampung untuk menuju ke halaman belakang. Melihat hal tersebut, aku pun meminta kepada warga kampung agar ada salah seorang warga kampung yang menjaga Irfan. "Tolong jaga Irfan ya, Pak. Saya ke belakang dulu," ujarku kepada seorang warga kampung seraya berlari menyusul Pak Pardi yang telah terlebih dahulu menuju ke halaman belakang. Dan sesampainya aku di halaman belakang, kini terlihat keberadaan Pak Pardi beserta beberapa warga kampung yang tengah berada di bawah pohon beringin besar. "Tolong kalian cari cangkul," pinta Pak Pardi kepada seorang warga kampung. Dan kini dengan bertemankan beberapa warga kampung yang lain, nampak warga kampung tersebut berusaha mencari keberadaan cangkul di dalam rumah dan di sekitar bangunan kayu. Dan
Sepertinya usaha yang mereka lakukan itu tidaklah sia-sia. Kini, terlihat beberapa warga kampung tersebut telah kembali dengan membawa serta 2 buah cangkul di tangannya. Seakan tidak ingin untuk menunda-nunda lagi dengan apa yang dikerjakannya. Nampak Pak Pardi meminta kepada 2 orang warga kampung untuk mencangkul secara acak ke beberapa bagian tanah yang berada di bawah pohon beringin. Hingga akhirnya, di saat salah satu cangkul tersebut mulai menggali di salah satu bagian tanah, nampak terdengar sebuah suara yang menandakan bahwa mata cangkul telah terbentur oleh sesuatu. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun segera memeriksanya. Astagfirullah. Sepertinya benar dugaan saya. Kalau anak wanita tersebut ternyata dikuburkan di sini. Di antara ekspresi kesedihan yang terpancar di wajah Pak Pardi, kini terlihat Pak Pardi mulai mengumpulkan satu persatu tulang belulang yang ada di dalam tanah, lalu meletakkannya menjadi satu pada pakaian Pak Pardi yang kini telah dilepaskannya. Seiring dengan tulang belulang yang telah berhasil dikumpulkannya, Pak Pardi pun terdiam sejenak dengan kedua kelopak matanya yang terlihat terpejam. Hingga akhirnya, belum sempat aku melihat keajaiban apa yang akan dilakukan oleh Pak Pardi selanjutnya, seorang warga kampung yang terlihat berlari dari arah teras depan memberitahukan kepada kami kalau saat ini Irfan tengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Mendapati hal tersebut, nampak kini Pak Pardi membuka pejaman matanya. Lalu tanpa sebuah maksud yang jelas, Pak Pardi terlihat menaiki pohon beringin tua. Dan entah apa yang telah didapatkannya di atas pohon beringin tua tersebut, Pak Pardi kini terlihat mulai menuruni pohon beringin tua dengan membawa sebuah kotak kecil yang berbahan dasar dari aluminium. "Apa itu, Pak?" tanyaku yang berbalas isyarat tangan Pak Pardi yang meminta agar aku menunda pertanyaanku tersebut. Seakan kini tengah berpacu dengan waktu, Pak Pardi pun segera berlari menuju ke teras depan guna menemui Irfan yang dikabarkan tengah berada dalam kondisi tidak baik. Kini begitu melihat apa yang dilakukan oleh Pak Pardi tersebut, aku dan beberapa warga kampung pun segera berlari menyusul Pak Pardi. "Lepaskan anak itu, atau terpaksa saya harus membunuh kamu!" Suara bentakan yang terlontar dari mulut Pak Pardi kini menyambut kedatangan aku dan beberapa warga kampung yang telah tiba di teras depan. "Cepat lepaskan anak ini. Kamu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melakukan tipu daya ini." Hardik Pak Pardi kembali di antara kesulitan Irfan untuk bernafas. Mendapati bahwa kini kondisi Irfan dalam keadaan bahaya, Pak Pardi pun terlihat menempelkan telapak tangannya pada kepala Irfan seraya membaca lantunan ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma umdira aba'um fahum ghafilun. Baru saja kini Pak Pardi melantunkan bacaan ayat tersebut, nampak tubuh Irfan bergetar hebat, dan tidak berselang lama kemudian Irfan pun mulai mengerang layaknya seseorang yang tengah kesakitan. Pergi kalian, pergi, dasar bangsat, hentikan, hentikan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Seiring dengan telah terhentinya Pak Pardi dalam melantunkan bacaan ayat suci, nampak tubuh Irfan kembali menegang, dan tidak berselang lama kemudian Irfan pun terlihat mulai terkulai lemas di atas kursi. Alhamdulillah, gumam Pak Pardi di antara peluh keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya. Dan tidak berselang lama setelah Pak Pardi mengucapkan rasa syukurnya itu, terlihat Irfan mulai tersadar seraya menunjukkan ekspresi kebingungannya atas dirinya yang kini tengah menjadi pusat perhatian dari kami. Apa yang telah terjadi, Pak? Tanya Irfan dan berharap adanya penjelasan Pak Pardi atas kejadian yang telah menimpanya. Tidak ada apa-apa, Nak Irfan. Kamu hanya baru terbangun dari mimpi buruk, jawab Pak Pardi seraya mengembangkan senyuman di wajahnya. Dan kini di antara ekspresi kebingungannya masih terpancar di wajah Irfan, Pak Pardi pun menyerahkan kotak kecil yang berbahan dasar aluminium ke tangan aku. "Nah, Engkus, ini adalah tali pusar dari adik kamu.
Bapak harap nanti kamu segera menguburkannya. Jadi ini tali pusar adik saya, Pak? Iya, Nak Engkus, itu tali pusar adik kamu. Semoga dengan penemuan ini jasad mama dan adik kamu itu akan bisa dikuburkan dengan sempurna, jawab Pak Pardi yang berbalas kalimat pengaminan dari aku dan beberapa warga kampung. Lantas apa yang akan kita lakukan dengan tulang belulang itu, Pak? Besok pagi saya akan meminta tolong kepada warga kampung untuk membantu saya dalam mencari tempat di mana sesosok perwujudan wanita tersebut dikuburkan. Batu besar berlumut yang ditutupi oleh daun-daun yang berserakan. Gumamku yang berbalas senyuman Pak Pardi. Benar, Nak Engkus. Tadi saya sudah melihat itu juga. Dan keberadaannya itu ada di dalam hutan sana. Tepatnya hutan di bagian belakang rumah kamu itu. Dan insya Allah besok saya pasti akan menemukannya. Dan setelah itu saya mungkin akan mengajak warga kampung untuk menyempurnakan pemakaman mereka. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, nampak terlihat beberapa warga kampung tengah melepaskan ikatan tambang yang mengikat tubuh Irfan. Lantas, Pak, bagaimana dengan nasib makhluk gaib itu? Apakah Bapak tadi telah berhasil memusnahkannya? Tidak, Nak Engkus, saya tidak memusnahkannya. Dia masih bersemayam di pohon beringin tua yang ada di halaman belakang rumah Nak Engkus. Tapi energi kekuatannya kini sudah jauh berkurang setelah apa yang kita temukan tadi. Intinya mereka itu akan menjadi kuat karena ulah manusianya juga yang membuat mereka menjadi kuat. Wah, Pak Pardi, kalau memang makhluk itu sudah selemah itu, kenapa nggak dimusnahkan saja? Ujar seorang warga kampung yang memang telah sedari tadi telah ikut menyimak pembicaraan ini. Keberadaan makhluk-makhluk tersebut tetap dibutuhkan untuk menguji iman manusia tanpa perlu kita memusnahkannya. Sebenarnya makhluk-makhluk tersebut akan menjadi lemah dengan sendirinya jika tingkat keimanan kita ini baik. Sebuah kalimat bijak yang terucap dari mulut Pak Pardi tersebut seperti menghancurkan rasa kecemasanku akan keberadaan dari makhluk gaib yang mungkin akan selalu mengiringi jejak langkah kita dimanapun kita berada. Dan hanya keimanan kita sendirilah yang selayaknya menjadi senjata bagi kita untuk menangkal segala bentuk tipu daya mereka. Selang 1 hari setelah kejadian tersebut, proses pencarian dari jasad sesosok perwujudan wanita yang selama ini telah menghantui kehidupan keluargaku akhirnya berakhir dengan sebuah keberhasilan. Pak Pardi telah berhasil menemukan jasad wanita tersebut berada pada sebuah lokasi yang sama persis dengan apa yang telah aku impikan. Seiring dengan keberhasilan tersebut, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Pardi untuk melakukan penyempurnaan atas pemakaman sesosok wanita tersebut, kini dengan izin yang diberikan oleh beberapa tokoh masyarakat kampung, Pak Pardi pun memindahkan seluruh kerangka dari sesosok wanita tersebut ke tempat pemakaman umum yang berada di sekitar kampung. Dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat kampung, mereka kini menyepakati untuk menyatukan penguburan kedua jasad tersebut dalam satu liang lahat. Akhirnya semuanya ini berakhir juga ya, Kang. Walaupun hasil akhir dari semua ini benar-benar membuat kita terluka, ujar Enda di saat beberapa warga kampung yang ikut menyaksikan pemakaman dari mamah dan adikku terlihat mulai membubarkan diri. Mendapati hal itu, aku pun berusaha menyalami satu persatu dari warga kampung tersebut sebagai ucapan rasa terima kasihku atas bantuan yang telah mereka berikan selama ini. Iya, Anda, semua yang terjadi ini sudah atas kehendak Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh iya, Anda, mungkin selepas ini Akang akan kembali mengajak kamu ke Jakarta, karena nggak mungkin bagi Akang meninggalkan kamu seorang diri di kampung ini. Ucapku seraya memperhatikan Irfan, Kio, dan Pak Pardi yang terlihat masih terduduk di antara beberapa makam yang ada. Iya, Kang, tapi bagaimana dengan nasib Bapak? Entahlah dah, tapi sepertinya apa yang telah terjadi ini kemungkinan besar akan terbawa masuk ke dalam ranah hukum, dan Bapak mungkin akan menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut. Walaupun apa yang telah dilakukan oleh Bapak tersebut bukanlah sebuah keinginan Bapak,
Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulutku tersebut, aku pun kini kembali teringat dengan percakapan antara aku dan Bapak di saat pengaruh dari energi negatif itu sudah pergi meninggalkan tubuh Bapak. Pada saat itu, aku menanyakan kepada Bapak tentang apa sebenarnya yang telah dibisikkan oleh energi negatif tersebut, hingga Bapak akhirnya bisa berbuat hal yang sekeji itu kepada Mama. Mendapati pertanyaanku itu, Bapak pun memaparkan sebuah cerita yang menjelaskan secara rinci atas apa yang telah terjadi, hingga akhirnya Bapak melakukan perbuatan keji itu. Menurut Bapak, semuanya itu bermula dari tipu daya setan yang telah memintanya untuk meminumkan serbuk yang berasal dari sebuah tali pusar yang telah didapatkan oleh Bapak dari sebuah pohon beringin tua yang berada di halaman belakang. Pada awalnya Bapak sempat ragu untuk melakukan hal tersebut, tapi setelah mendapatkan petunjuk dari sesosok perwujudan seorang lelaki tua yang menyarankan kepada Bapak untuk meminumkan serbuk tali pusar tersebut kepada Mama, Bapak pun seperti terpengaruh dan akhirnya meminta Mama untuk meminum serbuk tersebut. Hingga akhirnya, ketika semua itu telah Bapak lakukan, apa yang selama ini telah menjadi tipu daya setan dengan mengatakan bahwa serbuk tali pusar tersebut akan memberikan Bapak seorang anak yang akan membawa keberuntungan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah tipu daya yang lain. Dan tipu daya tersebut adalah sebuah teror kepada Bapak yang meminta agar Bapak membunuh anak yang tengah dikandung oleh Mama, dengan alasan Mama telah memberi makan anaknya tersebut dengan sebuah tumbal yang diperuntukkan bagi penunggu gaib yang mendiami pohon beringin tua yang berada di halaman belakang. Teror demi teror yang Bapak terima sepanjang hari telah membuat iman Bapak semakin lemah. Ditambah lagi teror tersebut kini telah memberikan ancaman kepada Bapak akan kemungkinan Mama yang akan menjadi korban jika Bapak tidak melakukan apa diminta oleh energi negatif tersebut. Hingga akhirnya, di saat iman Bapak sudah terasa rapuh untuk menghadapi semua teror tersebut, Bapak pun mulai dikuasai oleh kekuatan energi negatif yang pada akhirnya energi negatif tersebut mengarahkan Bapak untuk melakukan perbuatan keji kepada Mama. "Kok jadi bengong, Kang?" tegur Endah menyadarkanku dari lamunan atas percakapan aku dengan Bapak. Dan kini seiring dengan waktu yang mulai beranjak sore, aku pun segera mengajak Endah, Kio, Irfan, dan Pak Pardi untuk meninggalkan area tanah pemakaman dan kembali ke rumah guna mempersiapkan keberpulangan kami ke Jakarta. Waktu yang bergulir begitu cepat, tanpa terasa kini telah mengantarkan aku untuk melangkah semakin menjauh dari sebuah peristiwa kelam yang telah memberikan aku sebuah noda hitam di dalam lembaran putih yang mencatat perjalanan hidupku ini. Keberadaan Bapak yang kini berada di dalam penjara sebenarnya adalah sebuah kejadian hukum yang seharusnya tidak Bapak jalani. Tapi apa yang mau dikata? Karena hukum tidaklah mengenal dengan apa yang disebut dengan makhluk gaib. Mereka hanya mengenal siapa yang melakukan dan apa yang dilakukannya. Selesai. Kita masuk ke epilognya. "Kang Engkus, cepetan dong. Takut jam berkunjungnya segera habis nih," teriak Endah yang kini terlihat tengah menanti aku di depan pintu lapas yang berlokasi di Jawa Barat. Mendengar teriakan Endah tersebut, aku pun segera mempercepat pembayaran ongkos taksi dan segera berlari menuju ke arah Endah. "Ampun deh, nggak sabaran banget sih, Endah." "Bukan Endah yang nggak sabaran, Kang. Tapi waktunya sebentar lagi habis nih," ujar Endah seraya menarik pergelangan tanganku untuk memasuki gedung lapas. Dan setibanya kami di dalam gedung, nampak terlihat beberapa orang pengunjung yang sepertinya juga tengah bermaksud untuk mengunjungi rekan atau keluarganya yang berada di lapas, tengah menanti panggilan untuk memasuki ruangan lapas. "Kang, coba tanya ke petugasnya tuh. Sepertinya kita harus mengisi formulir kunjungan dulu deh," ucap Endah yang berbalas dengan pergerakanku untuk menghampiri petugas lapas. Kini setelah mendapatkan penjelasan dari petugas lapas yang menerangkan kalau kami harus terlebih dahulu mengisi formulir kunjungan dan menyerahkannya ke sebuah loket, kami pun bergegas untuk segera melaksanakan petunjuk dari petugas lapas tersebut. "Mudah-mudahan waktunya masih bisa ya, Kang," ucap Endah kembali di antara beberapa pengunjung yang nampak tengah menunggu giliran untuk memasuki ruangan lapas. "Tenang dah, masih 25 menit lagi kok. Sebentar lagi juga kita pasti akan dipanggil." Seiring dengan percakapan antara aku dan Endah tersebut, nampak terdengar percakapan dari sepasang suami istri
yang sepertinya masih menunggu Andrian masuk ke ruangan lapas. Si suami berkata, "Bagaimana Sri? Jadi apa enggak kita pindah ke rumah itu?" "Iya, kalau aku sih terserah Mas aja," jawab istrinya. "Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi keluarga kita, Sri. Lagi pula aku sudah malu jika harus kembali lagi berdekatan dengan kakak-kakak kamu yang mapan itu." "Iya Mas, Sri ngerti. Memangnya lokasi rumahnya itu di mana sih Mas?" "Di dekat kampung sana." "Nama kampung di mana keluarga Angkus tinggal?" "Di dekat kampung sana. Pokoknya kamu tenang aja. Nanti kita di sana bisa memanen hasil ikan atau melakukan pekerjaan lainnya di hutan." "Kang," gumam Enda dan berbalas dengan kebisuan. Tamat. Demikianlah dari @metamorfosis. Di tahun 2019 beliau menyelesaikannya di akun Wattpadnya. Teman-teman juga bisa menyimak kisah lain dari Metamorfosis ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Sudah banyak kok kisahnya. Dan saya pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.